Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan hasil dari penelitian saya atau hasil dari skripsi saya yang berjudul Sistem Pakar untuk Diagnosa Penyakit Bipolar pada Klinik Psikologi MSK di Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan metode certainty faktor dan bahasa pemrograman PHP yang dibantu dengan database MySQL. Saya sendiri Zaki Ahmad dengan DP yang tertera. Pertama kita akan masuk ke latar belakang. Latar belakang itu pada saat ini merupakan perkembangan teknologi yang sangat pesat di bidang kedokteran saat ini. Juga banyak telah memanfaatkan teknologi untuk membantu meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap pasien. Dan lanjut ke objek yaitu bipolar. Bipolar adalah jenis penyakit psikologi yang ditandai dengan perubahan mood, alam perasaan yang sangat ekstrim yaitu berupa depresi dan mania. Pengambilan istilah bipolar disodor mengicu pada suasana hati penderita yang mendapat berganti secara tiba-tiba antara dua kutub yang berlawanan yaitu bahagia atau mania dan kesedihan atau depresi yang ekstrim. Selanjutnya rumusan masalah. 1. Bagaimana cara suatu aplikasi sistem pakar yang berguna sebagai alat bantu untuk mendapatkan informasi tentang penyakit yang terjadi pada penderita penyakit bipolar. 2. Bagaimana membuat sistem yang memudahkan digunakan oleh user dan memiliki fungsi yang sangat penting. 3. Bagaimana sistem ini mempengaruhi dan menjadi daya tarik pasien di klinik psikologi MAISA. Tujuan penelitian pertama itu membangun sebuah sistem pakar yang dapat mempermudah psikiater dalam penganalisa terhadap gejala yang dialami pasien, serta mampu membantu pasien dalam mendeteksi dini penyakit yang dialaminya. 2. Membangun sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit bipolar secara valid sehingga pasien mudah dan cepat dapat solusi penanganannya. Yang ketiga itu menghasilkan rancangan sebuah sistem pakar yang dapat digunakan dan dimengerti oleh masyarakat. Selanjutnya itu pengguna sistem. Di sini terdapat dua aktor yaitu administrator dan user. Admin dapat akses itu mengakses informasi, login sebagai admin atau manajemen, dapat menambah data, mengubah dan menghapus data di dalam sistem. Berbeda dengan user akses informasinya itu bantuan login sebagai user yang dilakukan konsultasi. Di sini saya akan masuk ke use case diagram seperti yang ada pengguna sebelumnya. Terdapat dua aktor yaitu user dan admin. Kita akan masuk ke admin terlebih dahulu, yaitu admin dapat mengakses 7 atau semua dari yang terdapat menu tab pada program dapat diakses semua oleh admin. Contohnya home, menampilkan data penyakit, dan di sana dia dapat melakukan tindakan seperti menambah, mengedit, dan menghapus data. Selanjutnya dia bisa kembali ke tab menampilkan data gejala, dan dia dapat menambah, mengedit, dan menghapus data juga. Selanjutnya itu menampilkan data penanganan atau solusi. Nah, di sini dia dapat melakukan aksi yaitu tambah data, edit data, hapus data. Selanjutnya itu menampilkan data user. Nah, di sini dia dapat melihat data user dan juga dapat menghapus data user. Selanjutnya membuat laporan dan mencetaknya sekaligus. Nah, di sini aktor kedua yaitu user. User pertama-tama harus melakukan registrasi agar mendapatkan ID name dan password, dan setelah mereka melakukan registrasi, mereka akan melakukan login. Nah, di sana mereka akan melakukan diagnosa yaitu pengisian gejala-gejala yang dideritanya, dan setelah itu mereka akan mendapatkan solusi. Selanjutnya kelas diagram. Pertama ada user yang di dalamnya terdapat ID, username, password, nama.
umur, jenis kelamin, email, alamat, level, dan tanggal, dan selanjutnya login. Nah, di sini ada selanjutnya itu konsultasi yang di dalam terdapat ID name, nama, umur, jika, alamat, tanggal, ID penyakit, keterangan hasil, dan beserta dengan jenis tipe datanya yang berrelasi one to many ke solusi ID dan di dalamnya terdapat ID solusi dan ID penyakit. Selanjutnya dia juga berrelasi dengan penyakit dengan hubungan one to one, yaitu penyakit di dalamnya terdapat ID penyakit dan nama penyakit dan keterangannya. Dan selanjutnya berrelasi dengan gejala itu dengan hubungan one to many. Gejala yang di dalamnya terdapat ID gejala, nama gejala dan CF atau jumlah kemungkinan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Sistem pasar yang dibangun ini dapat membantu user atau pasien dalam mendiagnosa penyakit bipolar berdasarkan gejala-gejala yang telah dipilih oleh user saat konsultasi. Yang kedua yaitu sistem pakar diagnosa penyakit bipolar ini dapat membantu dan mempermudah psikiater dalam memberikan pelayanan konsultasi terhadap pasien secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan memanfaatkan pemrograman berbasis web. Sistem pakar yang dibangun ini dapat diakses melalui browser personal, komputer maupun browser pada mobile yang memudahkan masyarakat untuk pemakaian sistem. Yang selanjutnya itu dengan memanfaatkan database MySQL, sistem pakar yang dibangun ini mampu menyimpan referensi dengan pengetahuan pakar serta dapat menyimpan data konsultasi yang terlebih dahulu dijadikan sebagai tolak ukur untuk konsultasi berikutnya. Baik, itu saja presentasi untuk PowerPoint dan sekarang kita akan lanjut ke program. Nah, di sini saya sudah membuka localhost, masuk ke bipolar. Nah, di sini menu home-nya dan kita logout terlebih dahulu. Nah, kita akan melakukan registrasi. Saya isikan nama saya sendiri. Nama panggilan. Laki-laki. Email. Nah, sekarang kita akan login sebagai user terlebih dahulu. Nah, di sini user dapat mengakses home, konsultasi, buat sistem dan logout, dan kita akan hanya mencoba untuk konsultasi. Nah, di sini terdapat data kita yang kita masukkan pada saat registrasi, dan di sini kita akan memilih gejala. Kita contohkan saja beberapa. Nah, kita tekan diagnosa. Nah, di sini akan hasil laporan untuk usernya sendiri, itu baik di sini sudah ada data
hasil dari konsultasi user tadi. Di sini terdapat data user, nama kelamin, dan di sini dapat dinyatakan kalau dia didiagnosis menderita penyakit bipolar 1. Dan sini sudah ada untuk solusinya sendiri, yaitu obat penstabil mood, antipsikotik, antidepresan, dan psikoterapi. Nah, ini untuk akses dari aktor user ini aja, dan kita akan mencoba untuk akses aktor admin. Nah, di sini sudah terlihat menu home-nya. Admin dapat mengakses penyakit, gejala, penanganan, user, laporan, about sistem, logout. Pertama kita akan mencoba untuk penyakit. Nah, ini adalah penyakit yang sudah diinputkan. Kita dapat mengedit atau menghapus. Selanjutnya menambah. Nah, seperti ini contohnya masukkan edit penyakit, nama penyakit, dan keterangan penyakit. Nanti disimpan atau dibatalkan. Selanjutnya gejala. Gejala bisa diedit, dihapus datanya, dan dapat ditambahkan lagi oleh aktor admin. Nah, seperti ini, dan setelah kita mengisikan, kita dapat menyimpan atau membatalkannya. Selanjutnya penanganan atau solusi. Nah, di sini data-data yang tersimpan dapat dilihat dan kita dapat mengedit atau menghapusnya. Dan selanjutnya tambah data solusi. Nah, di sini terdapat jika kita ingin menambahkan ide solusi dan ide penyakit dari solusi tersebut, dapat disimpan dan ditambah. Selanjutnya kita akan melihat data user. Nah, ini yang kita masukkan tadi. Kita dapat melihatnya. Nah, ini gejala yang diderita oleh penderita atau aktor user yang memasukkan data sebelumnya. Kita dapat menghapus atau kembali. Selanjutnya data laporan. Nah, ini data laporan bulanan. Kita akan coba masuk di Agus. Nah, ini data-data yang kita masukkan tadi. Terdapat logo, alamat dari klinik tersebut, ada nama, jenis kelamin, umur, kode penyakit, dan kepastian dideritanya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.